kita akan membuat Dena ruang yang lengkap dan informatif agar mudah dibaca dan dipahami. Baiklah, langsung saja kita mulai. Denanya sederhana ya, sederhana seperti ini kurang lebih nanti ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya buka lembar yang baru. Saya akan membuat layar terlebih dahulu. Ketik LA, Enter, kemudian New Layer, ini. Kemudian saya ketik AS, warnanya kita buat ini merah. Kemudian sebentar, itu nanti aja. Kemudian ketik New lagi, AS, kemudian dinding, Enter, ALTN, New Layer, dimensi, lalu AS, dinding, dimensi, ARC, lalu kusen, grid, ALT new grid, AS, dinding, dimensi, arsir, kusen, grid. Dinding warnanya kita ubah dulu. Dimensi warnanya arsir, kusen, grid ini putih aja. Oke, lalu lanjutnya as kecil saja, dinding 0,18, dimensi 0,13, arsir 0,13, kusen 0,2, grid 0,13. Oke, kita tutup. Baik, di sini 6 kali 12 saya menggunakan satuan cm. Layarnya saya ubah dulu menjadi as. Kemudian saya ketik rectangle 6 kali 12. Nah, lalu 302, 34, 475. 300, 475. Oke, yang letakkan di sini. Kemudian kamar ini 275, 300, 275. Oke. Lalu 300 kali 300. Sudah, kemudian yang ini 300, 275. Kemudian 300, 100. Kemudian 300, 375, 475, 525. Lalu 150 untuk kamar mandinya. Lalu 300 kali 100. Selanjutnya kita membuat kolom. Oke, saya pindah layer lagi, kolom belum ada, kita buat lagi kolom.
0,18. Oke, kolomnya kita pindah ke kolom, ketik rek, kolom itu 15 cm kali 15 ya. Kemudian kita offset 2 cm untuk tebal selimut beton. Nah, kita mau menggunakan tulangan pokoknya 10, tulangan sengkangnya 8. Maka ini saya offset lagi 8 mili, 0,8 ke dalam. Yang ini saya hapus dulu. Lalu saya fillet, ukurannya radius 0,5 karena kita akan membuat sesuai tulangan pokoknya yaitu 10. Saya ulang, fillet radius 0,5. Nah, enter lagi, enter lagi. Nah, ini saya offset keluar 0,8 mili untuk tulangan sengkang. Saya buat circle 1 cm atau 10 mili. Lalu ini kita hedge ANSI 33 0,08, kalau kurang kecil 0,06 sudah ya. Kemudian tulangan pokok ini ada di 4 sudut ini, kita mirror lagi. Nah, lalu ini kita offset 0,8, lalu kita buat line sudutnya min 45, ini 2 saja cukup. Lalu garis ini kita offset 0,5, lalu kita offset lagi 0,8. Ini sudah tidak dipakai, kita hapus, kita tutup garis itu. Tutup. Ini juga ditutup. Lalu kita potong garis yang tidak perlu. Lalu kita hedge. Oh ya, ini arsir ya. Nah, ini juga MA. Kita ubah ke layar arsir. Kemudian kita hedge lagi untuk beton AR cons terlalu besar, 0,04 mungkin ya. Kita hedge lagi sisi luar. Ini layar arsir, ini juga layar arsir. Kalau sudah, kita grup. Lalu kita buat dinding berapa, 50, tebalan dinding 15 cm. Ini dinding, saya ubah dulu layarnya, kemudian saya offset 2 cm. Ini adalah plasteran acian 2 cm. Kemudian ini saya dorong ke sana, ini juga. Kemudian ini saya arsiran dinding ANSI 32 0,08, 2 besar 1 ya. Ini kita ganti ke layar arsir. Nah, sudah. Kemudian kolom ini kita pindahkan ke sudut-sudut pertemuan dinding. Copy, ini juga, sini juga. Nah, kemudian untuk teras 30 kali 15 variasi ya, besar ya,
untuk pilar teras. Ini kita copy lagi sini, ini kita ungroup, kemudian kita seleksi separuh, kita stretch 15. Nah, kita group lagi, ukurannya sudah 30-15. Nah, 30-15 kita tempatkan di sini, kita mirror tengah, lalu kita copy ke sini. Lalu dinding ini kita move, cari titik tengahnya ke sini. Nah, kemudian kita seleksi semua 1, 2, 3 arsiran ini, lalu yang tengah ini yang ada plusnya ini kita klik, kita tarik sampai ke sini. Nah, kemudian kita mirror ke sini, kemudian kita mirror lagi ke sana. Lalu kita buat teras. Nah, terasnya belum ya, ini baru as. Nah, sebentar. Setengah. Nah, di sini ya. Oke, kita buat rectangle sampai sini. Nah, ini berarti kita pindahkan. Oke, lalu ini juga. Kita buat rectangle sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat daun pintu, kusen pintu dan jendela. Kusen pintu ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang kamar mandi ukurannya agak kecil dan jendela. Baik, kita mulai. Kusen itu ukurannya 6 kali 12. Saya pindah dulu ke layar kusen. Saya ketik rek ukuran kayu 6 kali 12. 6 kali 12. Kemudian saya buat cewaan 1 kali 4. Ini saya pindah ke sini. Kemudian saya potong. Lalu 2 ini saya join. Kemudian saya buat mirror, saya mirror dulu. Kemudian saya pindahkan sejauh 80 cm. Nanti pintu ukuran 80 cm. Saya buat daun pintunya ukurannya 10 kali 10, 4. Kemudian ini saya copy ke sini. Kemudian saya rectangle sini. Nah, ini kusen. Kemudian ini adalah daun pintu. Buat variasi lah, boleh divariasi macam-macam boleh. Lalu saya hatch dulu, hatch kayu ini ANSI 31.
Saya pindah dulu ke arsir. Sudah. Kemudian saya copy lagi satu. Dan saya copy lagi satu. Ini ukuran 80, yang ini nanti rencana untuk kamar mandi ukuran 70. Ini 92 kalau dari situ. Kalau dari sini 80. Rencananya untuk kamar mandi cm lebarnya ini saya seleksi separuh, kemudian saya stretch 10. Nah, dia lebarnya akan menjadi 70. Kemudian ini saya rotate ke atas, kemudian saya ARC, arc, klik bagian sini, sini, dan sini. Nah, ini saya buat titik-titik saja, belum ada. Saya load titik-titik satu, kemudian ini titik, strip titik, kemudian ini. Oke. Ini saya buat titik-titik, kemudian saya kontrol 1, kemudian warnanya baik putih saja, skalanya 2. Nah, ini ya. Kalau sudah, saya grup ini juga, kita rotate. Kemudian ini dibuat seperti ini, di match block tempel. Klik. Sudah jadi pintu ukuran 80 dan 70. Selanjutnya kita akan membuat kusen daun jendela. Kusen jendela saya akan membuat dengan ukuran lebarnya 60 cm. Saya buat garis bantu. Saya pindahkan sejauh 60 cm. Kira-kira lebarnya segini. Oke, saya seleksi separuh, saya stretch. Saya pindahkan di sini. Saya delete. Saya akan membuat kusen ganda, jendela ganda. Sini saya buat cowaan lagi. 1, 4. Saya pindahkan ke sini, lalu saya potong. Ini saya sebentar, masih ada. Ini saya mirror. Nah, ini saya hapus. Sebentar. Saya mau membuat kacanya PL polyline di tengah sini. Ctrl 1 atau geser ini. Global width-nya kacanya tebalnya 5 mili, 0,5. Warnanya putih saja. Sudah. Kemudian ini kita mirror di tengah. Kita like. Sudah jadi, kita group. Selanjutnya kita tinggal melubangi yang akan kita beri pintu dan jendela, melubangi dinding ini ya. Ini saya buat rectangle dulu. Oke. Kemudian saya klik, karena dinding ini kan 612 tadi ya, 12, dinding itu 15, berarti ini kurang 3 cm, 3. Nah, kemudian kita copy sini, kemudian di sini, kemudian kita copy lagi, kita rotate, kemudian kita copy di sini,
kita copy lagi di sini. Nah, kemudian garis itu kita gunakan untuk memotong dinding ini. Trim, kita potong. Garis ini kita ubah menjadi dinding. Ini juga. Ini juga. Dan ini. Trim. Dinding. Ini sudah dihapus, ini juga dihapus. Kemudian kita copy, kita letakkan di sini, kemudian rotate, mirror, langsung kita move, kita pindahkan di sini, lalu kita mirrorkan saja. Ini ada beda ketinggian lantai, kita buat garis di sini, satu lagi di sini. Yang ini tidak, karena tinggi lantainya sama. Lalu kita akan menaruh ini di sana. Oke, kita rotate. Kemudian kita mirror. Belum diklik ternyata. Kita dulu, mirror. Lalu kita buat rectangle lagi. Ini masih 12, kita butuh 15, tambahkan 3. Kita pindah. Ke sini. Lalu ini kita trim. Kemudian ini kita pindah. Ini ada beda tinggi lantai, kita kasih garis juga, garis beda tinggi lantai ya. Kemudian ini juga kita buat rectangle dulu. Nah, ini masih 12, kita butuh 3 lagi biar jadi 15. Saya tempatkan di sini 1, 2, dan di tengah sini 3. Selanjutnya saya akan menempatkan jendela ini, tetapi tidak mepet ke dinding. Saya lebihkan ke sana sekitar 10 cm. Saya buat garis bantu dari sini, kita move 10 cm. Nah, ini garis rectangle untuk memotong dinding. Saya akan copy 1, kemudian 2 di sini. Oke, ini sudah ada dipakai, saya delete. Kemudian saya potong, trim, tapi garis dinding yang luar tidak saya potong. Ini juga garis yang luar tidak saya potong. Kemudian ini saya copy, saya cari tengahnya, kemudian nah, dia membuka ke sana. Kemudian satu lagi membuka ke luar, berarti ini saya mirror. Saya pindahkan di tengah, ke sini. Satu lagi di tengah, ini saya move saja. Saya cari tengahnya. Nah, ini temu. Saya potong. Lalu ini saya copy. Saya taruh di sini. Nah, ini saya hapus. Selanjutnya kita akan
membuat ini tulisan ya, MTEK, buat saja sembarang begini. Kemudian kita kasih tulisan ruang pramuka keluarga. Ini 14 mungkin. Bayar dana. Dana saja. Oke, ini kita kecilkan. Kemudian plus minus persen P plus minus 0,00. Ini bisa dibuat lebih kecil juga bisa, 12 misalnya. Kita copy, move saja. Copy. A8 ortonya dihilangkan. Di sini, di sini, di sini, sini dulu. Kemudian ini ruang tamu, kita ganti ruang tamu. Sini ruang tidur. Nah, ini saya hapus, ini saya copykan ke sini saja. Ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, kemudian teras. Ini min berarti ya, min 0,05. Oke, ini saya copy sini. Ini juga. Kemudian copy lagi ke sini F8. KMIC. Lalu di sini ada taman, copy. Nah, ini carport, min 10 cm. Kemudian ini taman, min 0,15. Satu lagi di belakang. Nah, sudah. Layarnya ya, selanjutnya kita membuat grid. Ini kita pindah layarnya ke grid, ketik XL spasi V sini, kemudian di sini, lalu di sini, kemudian di sini, sudah ya. Kemudian yang horizontal sini, di sini, kemudian ini, teras juga. Nah, lalu kita offset berapa ya, 80, 90, 80 saja, 80 cm. Bagian-bagian yang luar, paling luar. Ini ke sana, ini ke sana, ke sana, ini ke sana. Kemudian kita trim.
bagian-bagian yang luar tadi kita gunakan. Nah, kemudian ini kita delete yang paling luar. Kemudian ini gridnya kita buat garis putus-putus. Garis putus-putus. Nah, ini dibuat 5 juga. Nah, 5. Warnanya putih. Kemudian kita buat dimensi. Ketik dim style ini, modify tagnya standar saja, layer 6, tag rate-nya sama dengan tadi 14 berarti ya. 14 ini center, kemudian 10. Simbolnya arsitektur, ini juga arsitektur, ini saya kasih 10. Klik size-nya sudah segitu saja. Kemudian line by layer semua saja. Extension command by layer. Simbol ini sudah ini 10 saja. Sudah unitnya desimal dulu. Teksnya Verdana bagus. Oke, sekarang terus selanjutnya kita beri dimensi ini dim ke atasnya 40. Kemudian kita ketik dim continue. Nah, dim continue ini bentar. Di sini. Kemudian kita ketik dim linear lagi sini. Oh, ini ortonya mati. Nah, ini dihidupkan A8 40, kasih jarak 40. Kemudian dim con lagi, dim continue sini. Kemudian ini, lalu ini, nah ini, kemudian ini tadi ya gridnya ya. Dan terakhir di sini. Lagi sebelah bawah dim linear sini 40, jangan lupa jaraknya biar sama. Kemudian dim continue nah, sisi kiri juga dim linear sampai sini. Harus pas ya, sama ya. 40. Lalu dim continue lagi ke sini, terus nah, sudah ada dimensinya. Kemudian kita beri lagi dim linear dari sini sampai sana, ke atas jaraknya 40 lagi. Dari sini sampai bawah jaraknya 40 meter. Kemudian dari sini sampai ujung jaraknya 40 lagi. Dan dari sini
sampai sini jaraknya sama. Lalu kita beri anotasi lagi. Nah, di sini arsitektur annotation yang ini ya. Oke. Kecil sekali. Sebentar. Yang metrik kita skala 2 kurang besar, kita skala lagi 1,5. Nah, ini ya. Kurang besar masih. Sebentar. Skala lagi 1,5 lagi. Nah, ini saya kasih di sini. Saya beri jarak 75. Saya pindahkan ke sini. Kemudian saya copy. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya copy lagi. Saya pindah ke sini. 75. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita copy lagi di setiap grid ini ya. Nah, setiap grid yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kalau ini angka, ini objek. Ini A, oke. Kemudian ini B. Oh ya, tagnya juga ukurannya kita 14 saja ya. Oke. Ini 14 biar sama semua. Oke. Ini C 14. Ini berarti saya ganti dulu. Saya copy. Nah, A, B, C, ini D, ini E, ini A, ini G, ini H, ini I. Nah, sudah. Selanjutnya kita memberi ini lagi. Nah, ini kalau tidak muncul, ketik Ctrl 3, ini nanti akan muncul. Drawing title juga ada. Skala 4. Dan skala 1:100. Oke. Nah, sudah ya, tinggal apa lagi ya? Banyak di sini sudah. Arsitektur, trees. Tinggal kita skala. Bentar. Tipe skala 1:4.
F8 ortonya dimatikan dulu, skala lagi 1:2, di skala 1,2 biar agak beda ya. Kemudian copy sini mungkin, copy taruh di, nah sudah jadi ya, ada judul denah ruang skala 1:100. Bisa dikasih seperti ini, nomor 1 berarti ini adalah gambar nomor 1, nomor 2 nanti apakah gambar potongan atau gambar tampak gitu ya. Kemudian informatif, ini ada carport, ketinggiannya minus 0.10, taman 0.15, teras 0.05, kemudian ruang tamu 0+00. Jadi ini pintunya membuka ke dalam dan kita ketemu ruang tamu, kemudian kita ketemu ruang tidur ada 2, kemudian kamar mandi, kemudian teras dan taman belakang. Ada jendelanya, jendelanya juga detail ya, ada kusen, ada daun jendela, kemudian ada kacanya ya, kemudian ada kayu. Nah ini kayu kusennya tebalnya 12 cm, kemudian ada tembok, ada spesi plesteran, kemudian ada arsiran batu bata. Ini arsiran batu bata. Ada kolomnya juga sudah lengkap gitu ya. Oh, ada besinya, besi 10, tulangan utama, tulangan sengkannya besi 8. Ini simbol cor. Kemudian terasnya beda ya untuk tiangnya atau pilarnya. Kemudian kamar mandi WC turun 5 cm, ukurannya juga sudah ada. Jika kita mau membuat detail, misalnya detail 2D ya, kita cari saja 2 ini, 2D mana D ini ya, ini kita urutkan ke sana, D kita urutkan ke sana. Oh, ternyata yang dimaksud 2D adalah kolom ini. Kalau kita membuat detail kolom ini ya detail 2D, berarti yang dimaksud adalah ini, maksudnya grid itu ya. Misalnya apalagi 3E, oh yang dimaksud adalah kolom ini 3E, ini namanya kolom 3E dan lain-lain. Jadi ini sudah ada dimensi, anotasi juga sudah lengkap. Jadi ini adalah contoh denah yang ya lengkap dan informatif ya, tanpa banyak simbol-simbol kamar tidur pun kita tahu kalau ini ruang tidur, ini adalah denah struktural. Kita kasih garis potongan A dan potongan B ya. Ini kita ketik PL polyline. Kita mau potong di mana, usahakan cari tempat-tempat yang mempunyai beda tinggi lantai ya. Ini misalnya ya kamar mandi WC dengan ruang tidur ini ada beda tinggi. Nah ini bisa digunakan untuk potongan. Kemudian lagi berapa ya, 50. Nah, kemudian ini kita join, kemudian ini strip titik dashboard lagi. Oke. Oh, ini sudah ada. Ini strip titik, biasanya dia agak tebal, global width-nya 0,3 kali 0,3. Nah, dia menjadi agak tebal. Kemudian arahnya kita pakai yang buat sendiri bisa, pakai yang ada di sini pun bisa. Ini saya edit dulu, properties, tag option, middle center, kemudian ini 8, kemudian yang ini kita hapus, yang ini kita ganti A. Nah ini ya, baik, oke. Panahnya kita pindah ke atas. Oh,
kita taruh di sini. Kurang besar skala 4, besar sekali. Nah, oke, nil. Kemudian copy, move, stretch, move. Lalu kita pindahkan ke, nah kita mau potong yang sebelah mana? Sini bisa ada jendelanya, di sini juga boleh, tapi saya mau di sini saja. Nah, kemudian ini kita ganti B. Ini juga B. Ya, jadi ada potongan A dan potongan B. Potongan melimpah dan potongan memanjang. Minimal ada 2. Boleh Pak, potongan CC boleh. Potongan jika dirasa diperlukan lagi, potongan CC boleh, DD boleh. Ya. Tapi minimal ada 2 ini, A dan B. Gitu, selamat mencoba.